I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find, in His name I find peace. In His name I find, in His name I find, in His name I find, the joy I seek. Ya, salam semua, kembali lagi kita di hari Senin ya, di Zoom Sema Adonai, dan setiap hari Senin seperti biasa kita akan belajar bersama ya, di Zoom Learning bersama dengan Pastor Tio Nugroho ya. Kita sapa dulu Pastor Tio, ya mungkin belakang suaranya. Ya, salam Pastor, bagaimana hari Minggunya? Halo. Kabar yang baik, Bro Agus. Puji Tuhan. Ya, Ya, walaupun kali ini tambah kesibukan, semua Tuhan lancar urusan-urusan, puji Tuhan. Ya. Gimana teman-teman di Brunei? Ya, baik semua ya, meskipun ya mungkin ada sedikit 1-2 kendala ya, yang nggak berarti ya Pastor ya. Oke, sebelum kita ke sana ya, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa ya. Sister Aling bisa minta kedatannya untuk buka dengan doa? Ya, Sister baik. Aling. Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena sekali lagi kami masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bisa belajar di kelas Zoom Sema Adonai tentang firman-Mu. Ya Bapak, biar kiranya dalam pembelajaran kelas kami ini ada penyertaan dan pimpinan-Mu juga. Dan berkatilah moderator kami, Bro Agus, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan lancar sampai kelas pembelajaran ini selesai. Dan juga berkati internet kami, sehingga internet kami tidak mengalami kendala apapun dalam pembelajaran kelas kami ini. Dan juga berkati Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah ya Bapa setiap perkataannya, sehingga Pastor Tio bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami semua yang berada di lembangan ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube, tentang pembelajaran kebenaran firman-Mu ini, hati yang seperti tanah yang subur, yang dimana firman ditabur, firman itu bertumbuh di dalam iman kami, menjadi rema, dan juga mampukanlah kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir kelas pembelajaran kami ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling ya atas doanya. Dan kali ini kita masih di pembacaan Zoom meeting ya bersama dengan Pastor Tio di hari Senin, dan masih di Kisah Para Rasul, dan kali ini temanya adalah tangan Tuhan ya. Benar ya Pastor Tio ya? Tangan Tuhan ya? Ya, betul, bagus. Ya, ini menarik tentu saja ya. Oke, sebelum kita penasaran, kita terlebih dahulu buka dengan profil singkat dari beliau. Silahkan operator untuk membuka.
Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Pendeta Setia Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setia Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Ya, demikian ya profil singkat dari beliau. Dan kali ini temanya adalah tangan Tuhan ya, masih di Kisah Para Rasul. Silahkan Pastor untuk memulainya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Apa kabarnya teman-teman dari Sema Adonai dan juga para pemirsa yang menonton di YouTube dan juga di platform yang lain ya. Puji Tuhan, kita pada kesempatan ini terus belajar dari kitab Kisah Para Rasul, dan sekarang di Kisah Para Rasul pasal 11 kode ayat QR yang ada di mailer. Segera buat PIN baru dan konfirmasi. Kartu kredit Jenius kamu sudah bisa digunakan untuk transaksi offline. Oke, nampaknya ada sedikit kendala ya, Pastor ya. Oke. Pak Antara udah bisa kembali lagi, Pak Antara? Ya, sebentar ya, Pastor ya. Oke, mungkin bisa lanjut, Pastornya. Baik. Ada sedikit kendala ya di belakang. Baik. Bayar tagihan bulanan nggak lagi kelupaan. Atur transaksi kartu kredit lebih aman dan... Pak Antara mungkin itu bisa dimatikan dulu, Pak Antara. Kebanyakan yang masuk itu, Pak Antara. Tab-nya salah satunya mungkin ada yang masih kebuka itu, Pak Antara. Bentar ya, kita masih ada sedikit gangguan dalam presentasi. Ya. Ya. Bagaimana, Bro Agus? Nggak ada suara di saya. Halo, Bro Agus. Baik, baik. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Baik, baik. Puji Kedengaran, Tuhan. iya.
Ya, walaupun ada kendala-kendala teman-teman sekalian, tapi kita terus melanjutkan pembelajaran kita. Kita belajar bersama-sama, sharing bersama-sama, dan melanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Baik, saya sendiri yang akan membacakan nasnya. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, teman-teman sekalian, pasal sebelumnya bercerita tentang pertobatan Saulus. Lalu kemudian disusul dengan kisah Petrus menyembuhkan Eneas dan juga menghidupkan kembali Tabita yang sudah mati. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kisah Cornelius yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini memberikan kesan bahwa suasana yang dihadapi oleh oleh jemaat mula-mula sudah kondusif, tetapi sebenarnya tidak. Kisah itu adalah interupsi di tengah-tengah suasana penganiayaan. Itu sebabnya di ayat 19 dikatakan, sementara itu banyak orang-orang, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, mula-mula tetap menghadapi aniaya yang besar. Kematian Stefanus memberi energi kepada para pembenci kekristenan untuk mereka justru meningkatkan tensi penganiayaan. Sehingga jemaat kemudian sebagian dari mereka lari ke luar negeri, lari ke Venesia, lari ke Siprus, dan lari ke Antioquia. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah bahwa tantangan itu selalu ada. Ya, ikut Tuhan, ada salib yang harus dipikul. Dunia tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Dunia juga tidak mengenal Yesus. Itu sebabnya mereka berpikir bahwa dengan menganiaya orang Kristen, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di surga. Mereka akan mendapat bidadari yang banyak di sana. Jadi kita tidak boleh kaget jika ada orang-orang yang membenci
kekristenan. Salib yang ditimpakan orang dunia, mereka pikir itu akan membuat orang Kristen tampak buruk dan menyedihkan. Tetapi sejatinya di hadapan surga, salib itu tampak indah berada di pundak orang-orang percaya. Nah, ini yang dihadapi oleh jemaat mula-mula ini. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen harus selalu siap, harus selalu ikhlas menjalani bila orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan, bersikap negatif terhadap kekristenan. Ya, baru-baru ini ada berita yang sempat menjadi pemberitaan atau pembahasan di mana-mana tentang film His Only Son. Ya, ada seorang anggota DPR yang meminta supaya film itu di take down karena versinya tidak sesuai dengan agama dia. Sedangkan film itu adalah versi dari agama Kristen. Nah, ya tentu saja itu sebuah sikap yang dalam konteks kebangsaan itu enggak sepatutnya. Sebab negara kita itu adalah negara yang mengakui termasuk di dalamnya agama Kristen itu sebagai agama yang diakui oleh negara. Ya, tetapi kita juga melihat bahwa munculnya sikap-sikap seperti ini itu menandakan bahwa kekristenan seringkali mendapat gangguan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Nah, tetapi yang luar biasa adalah bahwa jemaat mula-mula ini tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Mereka yang lari ke Venesia memberitakan Injil di Venesia, mereka yang lari ke Siprus memberitakan Injil di Siprus, mereka yang lari ke Antioquia memberitakan Injil di Antioquia. Walau masih sebatas kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi kemudian di ayat yang ke-20 yang tadi saya sudah bacakan, Injil tidak hanya berhenti kepada orang-orang Yahudi saja, ada jemaat yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, orang-orang yang berada di luar lingkungan mereka. Dan orang-orang Yunani ini kemudian akhirnya percaya. Jadi, walaupun ada aniaya, tangan Tuhan tetap menyertai. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-21, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, ini topik kita. Topik kita adalah dan tangan Tuhan menyertai. Dalam hidup ini, jangan fokus kita hanya kepada masalah. Kalau fokus kita kepada masalah, itu seperti kita sedang menggali lubang kubur kita sendiri. Mengapa? Sebab apapun yang kita fokusi di dalam hidup ini, itu akan menjadi besar dan akan menjadi penghebat. Contoh misalnya, kalau fokus kita sejak kanak-kanak adalah main bola, apa yang terjadi? Di kemudian hari, kita akan menjadi pemain bola yang hebat dan besar, seperti Messi atau Ronaldo. Nah, bayangkan kalau itu adalah masalah yang kita fokusi, kesedihan, kekecewaan, dan semua hal-hal buruk dan yang negatif di dalam hidup ini, maka kita akan menuai lebih banyak masalah. Oleh sebab itu, fokus kita harus kepada Tuhan. Fokuslah kepada penyertaan Tuhan. Walau betul memang ada banyak masalah. Walau memang betul ada aniaya terhadap orang-orang percaya. Betul walaupun ada kesulitan, tantangan, ujian, ataupun cobaan. Tetapi jika fokus kita kepada penyertaan Tuhan, masalah hanya seperti jeda iklan di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang bahkan masalah menjadi pelontar kita di dalam kehidupan.
Lihat sejak apa yang terjadi dengan hidup Daud. Dia banyak sekali menghadapi tantangan, dia banyak sekali menghadapi ujian, dan kita melihat bahwa melalui proses itu semua, justru kehidupan Daud dilontarkan semakin naik tinggi ke atas. Nah, selama tangan Tuhan menyertai, tidak ada masalah yang tidak dapat kita hadapi. Ingat, Paulus pernah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, jangan kita meminta supaya Tuhan mengambil masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi mintalah kekuatan supaya kita sanggup menghadapi, supaya kita sanggup menjalani. Karena jika masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah membawa keburukan di dalam hidup ini. Masalah, jika hanya menghasilkan keburukan saja, itu tidak akan pernah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke topik kita yang khusus tentang Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai, apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula yang tersebar ke Venesia, ke Siprus, dan ke Antioquia? Yang pertama, adanya semangat yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Ya. Karena tangan Tuhan menyertai. Mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 21 dikatakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, kita lihat bahwa aniaya tidak memadamkan semangat orang-orang percaya ini untuk mengikut Tuhan Yesus. Penderitaan tidak membuat mereka berhenti untuk mengabarkan Injil. Mereka tidak mengasihani diri sendiri. Mereka tidak menggaruk-garuk luka sendiri sampai keasikan. Menikmati rasa sakit yang terus-menerus diciptakannya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, orang Kristen Yahudi ini hanya memberi waktu sebentar saja untuk masalah. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka move on. Di tempat yang baru, mereka kemudian memberitakan Injil. Amanat agung harus tetap dilaksanakan bagaimanapun juga keadaannya. Dan kemudian kita lihat apa hasilnya. Di dalam ayat yang ke-21 bagian B dikatakan, sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat 22 sampai dengan ayat 26, tuaian yang terbanyak itu terjadi di Antioquia. Ketika Injil diberitakan di sana, kepada orang-orang Yunani di sana, terjadi pertobatan yang luar biasa, sampai berita pertobatan orang-orang Yunani ini sampai juga ke Yerusalem. Lalu kemudian jemaat Yerusalem mengutus Barnabas. Maka gereja Yerusalem mengutus Barnabas yang bersama dengan Saulus pergi ke Antioquia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Barnabas yang diutus? Barnabas diutus sebab dia adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dia sendiri berasal dari Siprus, sehingga secara kultur maka adaptasi atau pelayanan ini sangat tepat dilakukan oleh Barnabas. Kalau kita melihat secara rohani, Barnabas adalah orang yang juga tepat. Di ayat yang ke-28 dikatakan, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, lihat, orang yang baik itu selalu membawa orang lain dekat kepada Tuhan. Orang baik itu selalu
membawa orang datang dekat kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah memberikan nasihat yang membuat seseorang atau menganjurkan seseorang untuk menjauh dari Tuhan. Maka kadang-kadang saya juga heran kalau ada orang Kristen yang memberi nasihat kepada orang Kristen yang lain supaya kamu nggak usah deh kamu terlalu rajin ke gereja, nggak usah juga kamu terlalu aktif melayani. Jadi orang Kristen itu biasa saja, jangan terlalu fanatik. Nah, teman-teman sekalian, Barnabas dipilih karena dia orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan orang yang baik akan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian Barnabas mengajar di sana. Karena ramainya perkembangan kekristenan di Antioquia itu, di kota inilah untuk pertama kalinya pengikut Kristus disebut dengan sebutan Kristen. Nah, jadi kesimpulannya begini, jika tangan Tuhan menyertai, ini yang pasti akan terjadi. Semangat untuk memberitakan Injil itu tidak akan pernah padam. Gak ada pikiran duniawi, gak ada sikap duniawi. Seluruh hasrat hatinya adalah untuk berjuang di dalam Tuhan, bagaimana supaya orang-orang yang belum percaya itu, yang belum selamat itu kemudian akhirnya diselamatkan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tangan Tuhan menyertai, ini yang akan terjadi. Pasti akan ada pertumbuhan rohani, pasti akan terjadi sebuah perubahan kehidupan. Kalau kita memperhatikan ayat 25 dan 26, dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Ayat 26-nya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, coba kita lihat, lalu kemudian kita perbandingkan dengan jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Setelah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu, kemudian Petrus berkhotbah, hasilnya adalah 3.000 orang percaya. Lalu, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 memberikan laporan, jemaat mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, itu terjadi di Yerusalem. Di Antioquia, kejadiannya juga sama. Ketika Barnabas dan Saulus datang, mereka mengajar orang-orang Kristen baru di sana, dan orang-orang Kristen Yunani ini menyambut pengajaran Barnabas dengan tekun. Sampai-sampai sebutan Kristen untuk pertama kalinya diberikan kepada mereka. Ini artinya apa? Ini artinya sebuah perubahan. Ada sebuah pertumbuhan rohani. Dan kalau kita mengingat situasi atau keadaan dari kota Antioquia pada masa itu, ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Antioquia itu adalah kota terbesar ketiga di Kekaisaran Romawi, mungkin seperti misalnya kota Medan atau kota-kota semacam itu. Antioquia terkenal sebagai pusat olahraga, khususnya adalah pacuan kereta kuda. Nah, kalau teman-teman sekalian pernah membaca novel Ben-Hur, ya saya pernah membacanya. Itu sudah lama sekali. Saya membacanya pada waktu SMP. Ya, bukunya tebal sekali dan sudah difilmkan. Saya juga sudah menonton filmnya beberapa kali. Baca Ben-Hur-nya beberapa kali, nonton filmnya beberapa kali. Dan di film itu atau di kisah itu, jadi Ben-Hur itu adalah sebuah kisah perjuangan seseorang yang bernama Ben-Hur dengan mengambil latar belakang sejarah kekristenan, ya, suasana kekristenan mula-mula. Ya. Nah,
pacuan kuda itu mengambil lokasi di Antioquia. Nah, sekarang kita berpikir begini. Kalau ada pacuan kereta kuda, maka apa yang berkembang di sana? Kita bisa pastikan yang berkembang adalah taruhan. Saya bertaruh untuk kuda warna hitam. Yang lainnya saya pasang taruhan untuk kuda putih. Jadi akhirnya yang berkembang itu adalah perjudian. Ya, itu suasana atau keadaan kota di Antioquia. Di negara kita nggak ada pacuan kereta kuda, berarti nggak ada judi. Nggak ada judi. Nggak ada judi seperti itu, karena judi sekarang udah bentuknya luar biasa ya, secara online. Ya. Nah, itu keadaan Antioquia. Seks, bagaimana dengan seks? Seks juga dipuja di sana. Ya. 5 mil dari kota Antioquia ini ada kuil yang namanya kuil Daphne yang dipimpin oleh imamnya atau pendetanya seorang wanita. Nah, seks itu menjadi ritual dari penyembahan di kuil ini. Wanita-wanita tertentu dikhususkan sebagai bagian dari ritual seks itu. Ritual seks itu dikaitkan dengan keagamaan. Ya, agama lokal. Memang agama mainstream tidak melakukan ini. Nah, kita bisa tebak bahwa apa yang berkembang di sana adalah pelacuran, seks bebas. Jadi, ini benar-benar surprise bahwa dari orang-orang dengan kehidupan seperti itu, lalu kemudian berubah menjadi orang yang percaya, yang tekun belajar firman Tuhan, mereka mengalami perubahan hidup yang 180 derajat. Dari kehidupan yang hedon, berubah menjadi hidup untuk Tuhan. Pasti itu terjadi karena tangan Tuhan yang menyertai mereka. Di ayat yang ke-26, bagian akhir disebutkan, untuk pertama kalinya orang-orang yang percaya Kristus itu disebut dengan sebutan Kristen. Nah, sebenarnya orang-orang Kristen disebut dengan beberapa sebutan ya. Kalau kita melihat sebelumnya, mereka disebut dengan saudara-saudara, pasal 9 ayat 30, mereka disebut dengan orang-orang percaya, pasal 10 ayat 45, mereka disebut sebagai murid-murid, pasal 9 ayat 19, mereka disebut dengan sebutan jemaat, pasal 11 ayat 22, dan mereka juga disebut dengan orang-orang kudus, pasal 9 ayat 32. Tetapi untuk pertama kalinya pengikut Kristus ini, murid-murid Tuhan ini di kota Antioquia lah mereka disebut dengan sebutan Kristen. Nah, secara umum nama Kristen berarti pengikut Kristus. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah nama ejekan. Bentuk Latinnya berarti serdadu Kristus. Maknanya adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang berani mati untuk Kristus. Konteksnya adalah bahwa orang-orang Kristen sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa. Lalu kemudian ada kelompok orang yang dengan berani menyatakan bahwa mereka pengikut Kristus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang, luar biasa, kamu adalah orang-orang yang berani mati untuk Dia. Dan itu arti dari sebutan Kristen sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi orang-orang Yunani di Antioquia ini, mereka bertumbuh, berubah dari kehidupan mereka yang sebelumnya. Mereka tidak lagi sama seperti orang-orang di Antioquia yang sebelumnya mereka memiliki kehidupan yang sama. Tetapi sejak mereka mengikut Yesus, hidup mereka diubahkan. Nah, karena perbedaan inilah,
Orang lain yang bukan Kristen kemudian menyebut mereka sebagai Kristen. Orang yang berani mati bagi Kristus. Saya mau kita mengambil sebuah kesimpulan atau pelajarannya. Kalau tangan Tuhan menyertai, ini yang pasti akan terjadi. Hidup pasti akan berubah. Akan ada kehausan untuk bertumbuh, akan ada kehausan untuk semakin mengenal Tuhan. Orang-orang akan menjadi setia kepada Tuhan. Mereka akan menjadi semakin militan, dan kita akan semakin diubahkan. Hati orang-orang Kristen ini melekat kepada Tuhan. Nah, mengapa Barnabas menekankan pengajaran, juga para rasul? Teman-teman sekalian, kekristenan itu beda dengan dunia. Hanya dengan belajar firman Tuhan sajalah kita akan tahu kebenaran yang sejati. Sehingga kita akan semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu dorongan saya untuk kita semua adalah bahwa sebab Tuhan menyertai kita, sebab tangan Tuhan menyertai kita, maka kita harus memiliki kesukaan yang baru di dalam hidup ini, yaitu melekat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dengan firman Tuhanlah kita dibangun pikiran kita, mindset kita, pola pikir kita, nilai-nilai kehidupan kita, sampai kemudian itu akan mempengaruhi keseluruhan kita, sikap kita, tindakan kita, perilaku kita. Singkat cerita, jika tangan Tuhan menyertai kita, pasti akan ada perubahan hidup, pasti akan ada perubahan pandangan kehidupan. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Teman-teman sekalian, ketika tangan Tuhan menyertai, pandangan hidup kita terhadap sesama kita juga berubah. Semua orang percaya adalah keluarga rohani kita. Di ayat 27 sampai dengan 30 dikatakan, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, ada orang yang bernama Agabus yang adalah seorang nabi. Dia ikut mengunjungi Antiokhia. Dia mendapatkan semacam pewahyuan bahwa akan ada bahaya kelaparan besar terjadi di seluruh dunia. Nah, mendengar hal itu, respon jemaat Antiokhia ini luar biasa. Mereka segera mengumpulkan sumbangan untuk dikirim ke Yudea dan juga ke Yerusalem. Ada sebuah perasaan yang timbul di dalam diri mereka, bila ada orang Kristen lain yang menderita, maka mereka juga ikut menderita. Bila ada orang Kristen lain yang mengalami kesusahan kehidupan, maka itu menjadi kesusahan hidup mereka juga. Dan kalau kita melihat sejarah, memang ada aniaya besar-besaran terhadap orang-orang Kristen yang dilakukan oleh Raja Herodes. Ini kalau kita melihat pasal setelahnya ini mungkin menyebabkan bencana kelaparan. Mengapa? Karena orang-orang Kristen harus lari menyelamatkan diri, mereka harus bersembunyi, mereka tidak bisa bekerja, dan kalau mereka tidak bisa bekerja, maka itu berarti tidak ada makanan.
Tetapi di sejarah di kemudian hari, Yerusalem betul-betul dihancurkan oleh Jenderal Titus sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga bait Allah itu akhirnya menjadi puing-puing. Nah, ini bencana peperangan. Dan di mana peperangan itu terjadi, akibat yang mengikuti adalah kelaparan. Seperti semua perang menyebabkan kesulitan di segala sendi kehidupan, maka begitu juga yang terjadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Agabus. Tetapi tekanannya di sini adalah tentang respon jemaat Antiokhia. Mereka kemudian mengirim bantuan, walau mereka tidak kenal, walau mereka tidak sebangsa, walau mereka tidak pernah bertemu. Mereka hanya mendengar cerita saja dari Barnabas bahwa ada saudara seiman mereka di tempat yang lain, di tempat yang jauh, dan akan menghadapi bahaya kelaparan. Tetapi mereka merasakan beban yang sama, bahwa orang Kristen yang jauh di Yudea dan di Yerusalem itu adalah keluarga rohani mereka. Nah, teman-teman sekalian, kalau tangan Tuhan menyertai, maka ini yang pasti akan terjadi. Pandangan hidup kita akan berubah. Sebab sebenarnya kita semua sama. Kita sama-sama anak Tuhan. Kita adalah keluarga rohani di dalam Tuhan. Kalau ada di dalam hidup ini, orang Kristen yang berprinsip lu gua, itu sama dengan orang dunia, pasti bukan tangan Tuhan yang menyertai. Oleh sebab itu, yuk kita yang mengimani, yang mempercayai, yang merasakan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang memberkati kita. Yuk, itu harusnya mengubah kehidupan kita, harusnya mengubah pandangan kita, bahwa orang Kristen yang lain adalah keluarga rohani kita. Saya tidak tahu perkembangan kekristenan sekarang bagaimana. Apakah dengan adanya denominasi yang berbeda-beda itu menjadi penyebab atau menjadi sekat untuk kita tidak bisa sehati, sepikir, sejiwa, satu hati, satu tujuan, satu iman. Mudah-mudahan itu tidak lagi terjadi. Di masa lalu memang terjadi. Tapi mudah-mudahan di masa sekarang ini kita sudah dicerdaskan oleh kemajuan zaman, kebebasan untuk berpikir dan merenungkan firman Tuhan. Yuk mari kita berubah. Apapun denominasinya, apapun merek gerejanya. Mari kita kembangkan bahwa siapapun yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka adalah keluarga rohani kita. Kalau kekristenan seperti ini, betapa indahnya. Tetapi kalau sesama Kristen, gara-gara berbeda merek gereja ataupun denominasi, lalu kemudian terjadi sebuah konflik ataupun sikap-sikap yang tidak menunjukkan penghargaan, enggan untuk bersama-sama, eksklusif, tidak inklusif, maka tangan Tuhan belum menyertai kita dengan sesungguhnya. Jadi yuk teman-teman sekalian, mari kita berubah sekarang. Kita Tuhan menyertai kita senantiasa kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau begitu, yuk kita ubah pandangan hidup kita. Semua mereka yang menyebut diri sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah juga keluarga rohani kita. Saat itu terjadi, itu sesuatu yang indah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator kita. Silakan.
Ya, terima kasih Pastor tadi sudah menyampaikan materinya ya. Tapi sebelum kita ke Q&A, ada promosi Sister Aling yang bisa disampaikan? Ya, baik. Baik, terima kasih Bro Agus untuk kesempatannya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan acara-acara channel Sema Donai seminggu ke depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Saya akan bacakan mulai dari sebentar ya Bapak Ibu. Ya, mulai dari besok tanggal 26 September 2023 di hari Selasa di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Di kelas Sema Donai akan ada kembali pembelajaran firman dengan tema Tuhan Yesus kok berdoa? Tuhan berdoa kepada siapa? Nah, ini sangat menarik sekali ya temanya untuk kita ketahui dan pelajari. Yang menjadi narasumbernya adalah Pak Erben, moderatornya adalah Bro Agus. Dan selanjutnya di hari Rabu 27 September 2023 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai kembali akan ada kelas pembelajaran firman dengan tema Otoritas Kerajaan part kedua. Yang part pertama sudah dijabarkan di minggu lalu ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan narasumbernya adalah Pendeta Dr. Suryani Watimena dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Terima kasih. Dan di hari Kamis 21 September 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat akan ada ibadah Pondok Daud di Sema Adonai. Dan selanjutnya di hari yang sama di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema berkuasa yang mana atau sugesti iman saat hidup dalam tekanan. Yang menjadi narasumbernya adalah Evangelis Titus Tanusa dan moderatornya adalah Ibu Aling. Dan selanjutnya di hari Jumat 29 September 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, kembali di Sema Donai ada kelas pembelajaran firman dengan materi seri ke-9 pelajaran sejarah penebusan. Dan temanya adalah iman orang hidup. Dan pengajarnya adalah Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube, diantaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Ganet Sidan. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga mereka juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara di Sema Adonai dan juga membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ya, terima kasih Sister Aling ya atas promosinya. Ya, silakan teman-teman kalau ingin bertanya ya, bisa present dulu, kemudian aku buka mute-nya ya. Ya, Pastor, aku jadi pengen tanya tadi soal Ben Hur itu nontonnya yang film versi tahun berapa itu, Pastor Setio? Versi pertama kalau saya nggak salah. Itu saya yang 59 jadi ya? Iya, saya itu membaca novel Ben Hur, terus Quo Vadis Domine, itu ketika saya masih SMP. Ketika saya masih SMP itu artinya tahun 1980 atau tahun 79. Wah, sudah lama ya. Aku aja belum kecetak itu, Pastor. Aku taunya cuma yang film tahun 2016 itu, Pastor. Ya mungkin ceritanya agak agak sedikit berbeda ya gitu kan. Ya.
Ya, jadi tapi yang aku tangkap dari film itu kan bagaimana ya akhirnya kan berdamai juga gitu ya Pastor ya antara si Judah Ben-Hur itu kan dengan Mesala kalau nggak salah ya atau siapa itu. Yang sulitnya di sekarang ini adalah bagaimana kita lihat pertengkaran antar orang Kristen gitu Mas. Sesama orang Kristen itu ketika mereka bertengkar gitu kan masalah teologi atau apa, mereka itu berdamainya sulit gitu kan. Nggak semudah di dalam film gitu kan Pastor atau di dalam buku yang dibaca tadi gitu loh. Maksud seandainya kita jadi orang ketiga apa yang harus kita lakukan gitu Pastor untuk menengahi perkelahian seperti itu gitu Pastor. Ben-Hur itu tidak mudah untuk memaafkan ya. Hatinya dipenuhi oleh hasrat untuk balas dendam. Itu apa? Itu juga menyangkut banyak hal ya. Kehormatan diri, keluarga, segala macam ya. Tetapi pada akhirnya memang memaafkan itu adalah hal yang terbaik di dalam hidup ini, atas masalah apapun juga. Nah, bila kita adalah orang yang ketiga, melihat ada dua orang yang berkonflik ataupun bermusuhan, saling serang, hal yang kita pertama lakukan ya tentu mendoakan. Ya. Yang kedua, kita tidak boleh menghakimi. Atau maksud saya, seringkali orang terus kemudian memberi nasihat. Kamu salah, kamu dendam tuh begini-begini. Ya, kita nggak bisa langsung seperti itu. Kita lihat, kita bisa melakukan cek ombak ya. Orang kan akan memberi respon, ya, memberi respon. Maksud, misalnya si A lagi dendaman sama si B, itu kita bisa cek ombak, apakah dia bisa memberikan, kita berikan masukan atau enggak. Ya, kalau respon dia ketika kita ngomong bicara sama si A, kita membicarakan B lalu kemudian si A itu memberi respon yang cenderung agresif, menyalahkan kita atau menyerang si B di topik itu artinya memang dia belum siap. Ya, hatinya sudah dipenuhi, dikuasai oleh rasa dendam itu. Nah, itu belum waktunya untuk kita memberikan kepada dia nasihat. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengajak dia untuk mengeluarkan semua yang menjadi kemarahan dia. Ya. Jangan sampai ada yang ditindas, dipendam, karena orang bisa sopan, orang bisa menutupi, tapi yang namanya dendam itu bila tetap ada, belum diselesaikan, maka itu tetap akan menjadi mental block. Maka itu akan menjadi masalah yang sewaktu akan muncul berekspresi. Ya, yang kita lakukan adalah memaklumi. Yang kita lakukan adalah memaklumi. Ya. Kalau perlu kita juga seakan-akan menyamakan diri kita dengan dia. Andai kata aku yang mengalami, aku juga akan sesakit hati seperti yang kamu rasakan itu. Lalu kemudian setelah itu pelan-pelan digiring kepada apa namanya, kepada jalan yang lebih baik, yaitu kita memaafkan, ya, kita memaafkan. Ya. Tapi ingat, menyampaikan itu tidak boleh dengan gaya menggurui, dengan gaya ngajarin, ya, gaya menyalahkan, ya. Tapi kita berbicara dengan seakan-akan bahwa kita juga pernah mengalami seperti itu dan itu sebuah pergumulan yang berat, tapi akhirnya kita keluar dari
ya, situasi itu. Jadi itu Bro Agus yang saya rasakan dengan orang-orang itu adalah bahwa orang mudah untuk memberikan nasihat pada saat orang itu masih belum siap untuk menerima nasihat. Nah, oleh sebab itu lakukan dulu cek ombak. Ya, singgung sedikit tentang orang yang dia benci atau berkonflik, lalu kemudian kita lihat reaksinya. Ya, kalau masih agresif, ya berarti dia belum siap. Ya, tapi ketika dia sudah mulai mereda, nggak terlalu agresif, nah itu saat untuk kita pelan-pelan memberikan kepada dia pandangan-pandangan. Yang paling penting bagi kita sebagai orang yang ketiga adalah membawanya pelan-pelan keluar dari dendam itu. Membawanya pelan-pelan itu berarti kita melakukan teknik kayak semacam mirroring, ya. Jadi jangan membuat bahwa diri kita beda dengan dia. Kalau seperti itu nanti dia akan berkata, kamu nggak ngerti gitu. Jahatnya orang itu, kamu nggak ngerti, kamu nggak mengalami yang mengalami aku begitu. Nah, untuk supaya orang itu tidak bersikap seperti itu, kita melakukan teknik mirroring. Ya. Kita itu seperti orang itu, tapi kemudian pelan-pelan kita bawa dia keluar dari situasi itu. Begitu Bro Agus yang apa namanya, yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang yang ketiga. Jadi itu topiknya adalah bagaimana cara kita untuk membawa dia keluar dari masalah dendam itu, tidak dengan memberikan nasihat yang belum pada waktunya, tapi kita melakukan mirroring, lalu pelan-pelan kita bawa kepada situasi yang kita inginkan atau kita kehendaki. Ya, terima kasih Pastor. Tapi kan juga masalah juga ketika yang jadi orang ketiga itu adalah orang yang junior gitu loh Pastor. Karena mungkin ya ada kata Riko lah kalau menghadapi orang yang sedang berseterunya itu orang yang lebih dewasa gitu, lebih sepuh gitu loh Pastor. Apa yang harus dilakukan gitu loh Pastor, kalau ya kan nggak mungkin juga memberikan nasihat kan kalau orang yang merasa dirinya lebih senior gitu kan, atau bagaimana Pastor? Begini, saya itu bingung dengan ininya, istilahnya ya, itu ada namanya memantulkan, ya, memantulkan perasaan. Ya, orang itu ketika sedang dikuasai oleh dendam, marah, kebencian, ya, dia yakin 2000% bahwa dirinya benar, bahwa orang lain salah. Ya. Sehingga kita tidak boleh berada di sisi yang berlawanan dengan dia dalam opini atau dalam sikap, dalam berpendapat. Ya. Kalau begitu, maka hal yang dilakukan itu adalah kita bantu dia memantulkan perasaan-perasaan dia. Maksudnya adalah bahwa kita mengucapkan apa yang dia rasakan. Jadi misalnya begini, oh iya betul ya, memang itu menyakitkan sekali, memang itu merugikan sekali. Jadi apa yang dia ceritakan itu kita simpulkan dan kita ucapkan. Kalau itu terjadi, begini Bro Agus, kita ngomongin psikologi, ya. Kalau kita bisa mengerti seseorang, orang itu akan berpendapat bahwa kita itu pintar, karena bisa ngertiin dia. Tapi sebaliknya, sehebat apapun kita, kalau orang itu merasa bahwa kita nggak mengerti dia, kita akan dianggap orang yang paling bodoh di dunia. Ya.
orang itu selalu ingin dibenarkan. Maka benarkanlah bukan kesalahannya, tetapi rasa sakit, rasa kemarahan yang dia miliki. Jadi dalam hal ini adalah kita perlu menolong dia, kita perlu menyamakan, seakan-akan menyamakan persepsi kita dengan dia. Orang itu kalau dimengerti, dia akan selalu berpendapat bahwa kita itu pintar. Itu selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Ya. Nah, kalau dia sudah seperti itu kepada kita, maka kita pelan-pelan bisa memberikan kepada dia pandangan-pandangan yang nadanya, karena kita junior, kita tidak boleh bersikap mengajari atau menggurui, apalagi menyalahkan. Itu. Jadi step pertama adalah bila kita junior, maka kita harus mampu membenarkan orang itu, tapi bukan kesalahan orang itu yang kita benarkan, tetapi sesuatu yang memang kita bisa ambil itu bahwa itu benar. Ya, misalkan rasa sakit hati dia, misalkan tindakan orang lain itu merugikan dia, menghancurkan dia, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita membuat seakan-akan kita sepakat dengan dia. Seakan-akan loh ya. Nanti akan ada perubahan sikap dari dia kepada kita. Ya. Kita harus membangun kepantasan untuk kita berbicara kepadanya, untuk suara kita didengar oleh dia. Jadi itu Bro Agus yang pertama harus dilakukan adalah menangkan hati dia, ya, dengan cara memantulkan perasaan dia lewat kata-kata. Iya, Pastor, terima kasih ya. Yang lainnya mungkin Sister Aling ada yang mau ditanyakan, Sister Aling? Halo. Belum Belum Bro ya? Agus. Iya, nanti Ya. saya ini dulu. Ya, makasih. Oke, Pastor. Yang tadi ya di ayat yang ke-19 itu kan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan Stefanus dihukum mati, mereka tersebar ke Fenisia, Siprus, Antioquia, namun mereka memberikan Injil kepada Yahudi saja, yaitu kesalahan ya Pastor ya, maksudnya dia tidak menyebarkan Injil kepada orang-orang goyim gitu ya, di luar Yahudi. Tapi yang terjadi sekarang banyak gereja yang lebih memilih seperti ini gitu Pastor, yang lebih memilih comfort zone gitu loh Pastor, tidak memberitakan Injil kepada yang sebelah atau apa. Itu bagaimana Pastor gitu kan? Ya mungkin karena udah merasa di zona nyaman, atau memang sebenarnya penginjilan itu tugasnya siapa Pastor gitu loh? Apakah orang yang bergelar evangelis atau bagaimana yang baru bisa gitu? Ya. Ya. Sifat dasar manusia itu adalah menyukai kenyamanan, ya. Kalau dia sudah mendapatkan kenyamanan, maka dia akan mempertahankan situasi itu, ya. Itu hanya sedikit orang saja yang menyukai tantangan, hanya sedikit orang saja yang berani untuk keluar dari zona nyaman, lalu kemudian dia berjuang, itu. Ya, hanya sedikit orang saja yang seperti itu. Secara umum, saya nggak tahu populasinya berapa itu, tapi pastilah dia lebih dari 70% orang di dunia ini adalah orang yang mau tinggal di zona nyaman. Ya, itu jadi itu sifat dasar manusia, naturnya dari semua orang. Ya. Itu mungkin 80%. 90% seperti itu. Nah, itu sebabnya mengapa gereja sekarang itu ya seperti itu, mirip ya. Itu sebabnya mengapa dulu beberapa bulan yang lalu seperti Bro Agus pernah singgung pertanyakan itu,
Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, diberi karunia yang hebat, tapi dia menginjili orang Kristen, memenangkan orang Kristen, sampai kemudian terjadi geger-geger itu, yang di mana itu, di Sumba atau di mana itu. Ya. Padahal perintahnya adalah supaya orang yang belum percaya itu diberitakan Injil. Nah, itu sifat dasar manusia, nggak mau susah. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata, kalau mengikut Dia, salah satu tugas kita adalah kita memikul salib. Tapi kelemahan kita adalah bahwa kita sibuk untuk menjaga citra diri kita. Salib itu kan buruk. Salib itu kan sesuatu yang menyedihkan. Salib itu adalah sesuatu yang orang nggak hormat, nggak respect, orang menjauh. Ya, kalau kita pikul salib, orang akan menjauhi kita. Nah, oleh sebab itu, ini adalah panggilan untuk semua gereja kita semua, bahwa yuk kita harus mulai membawa Injil ini kepada orang yang belum percaya. Ya. Kan Tuhan Yesus juga memberikan sebuah ilustrasi tentang domba yang hilang. Nah, itu sebabnya kita perlu kita perlu berpikir ulang, merenung ulang tentang kekristenan yang kita lakukan. Ya, belakangan ini saya juga ditanya oleh teman dari Singapura. Dia tanya saya, Setio, apa strategimu untuk menjangkau orang-orang di lingkunganmu? Ya, kamu kan tinggal di lingkungan di mana itu suku terbesar di dunia yang belum percaya Tuhan Yesus. Gitu. Nah, pertanyaan itu membuat saya terus berpikir dan mencari jalan untuk membawa Injil kepada mereka. Ya. Jadi kita semua ditantang. Itu tugas siapa? Itu tugas semua orang. Ya, tugas jemaat juga. Kalau kita melihat apa yang tadi barusan kita pelajari, kita baca, Injil itu dibawa ke Antioquia, dikabarkan kepada orang-orang Yunani di sana, itu oleh jemaat, ya, oleh jemaat. Baru setelah terjadi tuaian besar-besaran di sana, beritanya sampai ke Yerusalem, maka gereja Yerusalem mengutus Barnabas, ya, mengutus Barnabas. Nah, kalau begitu, sebenarnya tugas memberitakan Injil adalah tugas kita semua, itu termasuk jemaat. Demikian Bro Agus. Itu ada yang... Ya, terima kasih Pak. Ya, Sister. Iya, terima kasih Bagus kesempatannya. Ya, selamat malam Pastor Tio. Pak, saya mau menanyakan yang tadi Pak, mengenai mengkristenkan orang Kristen itu maksudnya bagaimana ya Pak? Iya, terima kasih. Seperti yang pernah ditanyakan Bro Agus. Bro Agus itu geger-geger di mana Bro Agus? Saya lupa, itu di Sumba atau di mana? Kupang? Kupang. Itu kan orang yang sebenarnya udah Kristen, dari ya tradisinya memang udah Kristen, kemudian harus itu kan, harus masuk ke gereja yang lain gitu kan, seperti itu lah kira-kira. Ya itu Bu Aling, maksudnya seperti itu. Maksudnya dia sudah Kristen tapi lalu diajak masuk ke gereja lain, begitu Pak? Seperti itu. Ya, yang kemarin itu viral dan ditanggapi secara agak keras gitu. Karena ada seorang hamba Tuhan terkenal dari Surabaya, dikaruniai Tuhan dengan karunia yang luar biasa.
ya difasilitasi Tuhan dengan fasilitas yang hebat, ya disekolahkan ke luar negeri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi yang dia lakukan adalah beraninya dia menginjili orang Kristen gitu loh, dengan berbagai macam dalih gitu. Berarti kalau dia misalnya berkhotbah, berarti dia berkhotbah ya, Pak Pastor Tio ya kan, mengabarkan Injilnya berkhotbah seperti itu kan? Dia Itu bikin acara di stadion, di tempat yang terbuka, oh mengundang orang-orang. oh iya, oh begitu. Oh iya ya berarti seperti itu ya Pak. Iya ya. Harusnya menginjilnya itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus ya, Yesus Kristus ya Pak ya. Harusnya seperti Iya, itu ya. iya. Iya Orang ya. itu sebenarnya sangat pandai, jaringannya Heeh, luas. Dia tidak heeh, akan kekurangan SDM untuk membuat strategi bagaimana menjangkau eh, yang belum percaya itu, membawa Injil ke sana. hmm, Dia punya kapasitas untuk melakukan itu, tetapi yang dia lakukan hmm. adalah dia lebih senang untuk menginjili orang yang sudah menerima Injil. Gitu. Oh iya betul. Iya, saya paham Pak ya. Tapi kalau mengenai kayak sebenarnya kayak pengajaran-pengajaran kelasum kita ini kan sebenarnya sama juga penginjilan juga ya, Pastor Tio yang sekarang kita lakukan di kelas-kelas pembelajaran ini ya. Ya. Termasuk nggak Pak mengabarkan Injil juga dengan Nah, kelas Zoom seperti kita ini? saya Hmm. itu eh, saat teduh saya itu dari yang saat teduh My Home Channel itu sebenarnya kan ditanggapin oleh orang bukan Kristen. Dia memberikan Mm-mm. ke saya pertanyaan-pertanyaan yang rinci, teliti, ya Mm-mm. eh, eh, dengan maksud saya surprise juga karena bahasa dia baik, bahasa dia bagus. Saya tuh mau dituntun untuk apa namanya lihat Alkitabmu itu banyak paradoks, banyak hal-hal yang kamu nggak bisa jawab. Ini ada masalah ini, masalah itu. Dia halus menuntun saya supaya akhirnya saya mengikut agamanya dia gitu. Ya, eh, saya apa namanya dalam tanda kutip diinjili oleh dia gitu. Nah, walaupun channel saya itu kelihatannya itu bernuansa Kristen, ya kan saat teduh perkitab, ya saat teduh perkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang dilakukan secara berurutan itu. Tapi karena itu melalui platform YouTube terbuka untuk umum, itu kemudian akhirnya ditonton oleh yang bukan Kristen dan menggodai mereka untuk merekrut saya, menyadarkan saya bahwa iman Kristen itu salah gitu. Jadi akhirnya terjadi apa namanya percakapan melalui komentar, melalui chatting. Jadi pelayanan melalui platform YouTube atau apapun ya itu sebenarnya itu ditonton juga oleh orang-orang yang bukan Kristen dan ditanggapi oleh mereka. Begitu. Saya melalui Facebook pun juga suka mendapatkan DM dari orang-orang yang bukan Kristen, merespon dari apa yang saya posting. Lalu kemudian terjadi percakapan, bahkan mereka ngajak saya untuk bertemu. Jadi jangan meremehkan media sosial, jangan meremehkan YouTube, jangan meremehkan Facebook, jangan meremehkan Instagram. Media apapun bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil dan itu juga ditonton oleh mereka. Nah, ketika saya memulai dengan channel motivasi hidup Setia Nugroho itu, konsepnya itu adalah pesan Alkitab yang disampaikan dalam bahasa yang memotivasi
penonton urutan ketiga terbanyak itu datang dari Arab Saudi. Itu membuat saya surprise ya. Nah, salah satu yang merespon yang akhirnya chattingan dengan saya itu adalah seorang pengajar di pesantren yang terbesar di daerah Lampung itu. Ya, dia bilang dia menonton semua konten saya dan dia suka, kan gaya saya adalah gaya di situ, gaya saya gaya bercerita ya, gaya bercerita, dan dia suka walaupun beda itu dia suka. Nah, itu artinya apa? Itu artinya di luar yang kita bayangkan, channel-channel Kristen itu juga ditonton oleh mereka dan direspon, diapresiasi oleh mereka. Ya, sebagai penghargaan, bahkan saya akhirnya diminta untuk mendesain peci dia ya. Saya bikinkan desain khusus peci dia, dan dia sangat bangga itu dengan peci yang saya desainkan untuk dia. Itu. Jadi Bu Aling, percayalah bahwa pasti channel kita itu ditonton juga oleh orang-orang yang bukan Kristen, dan itu menjadi bagian dari kita untuk mengabarkan Injil kepada orang yang percaya kepada Yesus. Ya, baik, terima kasih Pak untuk pencerahannya, penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, ini ada satu lagi nih, Pastor. Ya, aku ini dari kutipannya Fransiskus Xaverius ya, Santo ya. Dia kan bilang tentang banyak orang yang mengenal tentang Kristen, tapi tidak ada orang yang membuatnya jadi Kristen gitu loh, Pastor. Maksudnya banyak orang ya di media sosial itu udah tahu siapa itu Yesus, siapa itu gitu kan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi nggak ada orang untuk menginjili, itu nggak ada gitu, Pak, membuat dia jadi Kristen gitu, karena mungkin keterbatasan tempat, keterbatasan gereja pun juga kadang kita juga lihat penyebarannya kan juga nggak terlalu banyak gitu kan, Pastor. Ya mungkin ada di tempat-tempat terpencil sih ada, tapi kan tidak tercover semua gitu loh, Pastor. Itu bagaimana gitu, Pak? Apakah itu diserahkan tugasnya gereja untuk seperti itu? Tapi kan karena kita juga terbatas juga dengan namanya IMD atau apa itu kayak Pastor ya, kalau nggak salah itu kan. Ya sebenarnya tantangan seperti itu bagaimana, Pastor, gitu kan? Ya nggak, apakah itu ranah ya yang jelas bukan ranahnya, ya setahu aku itu ranahnya gereja ya gitu, Pastor ya. Tentang belum tercovernya untuk menjadikan orang Kristen gitu loh, Pastor. Orang yang sebenarnya udah tahu Kristus tapi belum jadi Kristen gitu loh, Pastor. Ya, itu memang situasi kita sekarang. Ya, situasi kita sekarang itu adalah kita banyak barrier ya, kita banyak batasan-batasan, bahkan sampai ada undang-undang baru yang kalau kita menginjili orang lain dan orang itu mengadu, itu ada pasalnya tersendiri yang membuat kita bisa dibawa ke pengadilan ya, dan dihukum itu. Nah, kita juga sampai hari ini kan masih terus, yaitu sebabnya mengapa kita bicara dalam konteks kenegaraan dan dalam konteks politik, bahasa pemerintah tentang hari libur orang Kristen yang disebut sebagai kelahiran Isa Al-Masih, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, itu kita jangan ngomongin secara secara bahasa ya. Itu sebenarnya ekspresi politis bahwa walaupun undang-undang mengatakan bahwa negara menjamin setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, tapi prakteknya tidak ya, prakteknya kekristenan dihambat ya,
tidak diakui, ya, sampai kemudian mendirikan gereja pun, tempat ibadah itu harus diatur dengan SKB, ya, surat keputusan bersama menteri itu. Nah, padahal itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, dari situ kita bisa membaca situasi di negara kita. Situasi di negara kita itu dicitrakan seakan-akan kita itu berdiri sama tinggi, toleran, dan itu dijaga. Itu sebabnya pembatasan kekristenan dilakukan secara halus, ya, secara halus. Itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu belum berasal dari inisiatif masyarakat, ya. Inisiatif masyarakat itu begini, Bro Agus, beberapa waktu yang lalu ada orang yang dari agama lain percaya Tuhan Yesus ketika saya sedang menjelaskan tentang kepercayaan dasar Kristen, ya. Dari agama lain percaya Tuhan Yesus, ya. Saya nggak menyangka bahwa dia memperhatikan dengan serius. Lalu kemudian dia bilang dia percaya Tuhan Yesus dan dia minta untuk dibaptiskan. Nah, tentu itu surprise. Nah, yang luar biasa adalah bahwa dia memberitahukan bahwa dia akan memberitahukan keluarganya bahwa dia akan dibaptis dan menjadi orang Kristen. Nah, respon yang terjadi adalah keluarganya marah dan ada tekanan yang cukup tinggi terhadap dia. Saya sendiri mengamankan itu dengan cara saya minta dia membuat pernyataan bahwa keinginan dia menjadi orang Kristen percaya Tuhan Yesus itu atas kehendak dia sendiri dan ditandatangani di atas meterai. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang ingin memelintir bahwa saya mengkristenkan atau mempengaruhi kepercayaan orang lain, itu nggak bisa terjadi, ya. Karena saya punya teman, saya bertemu dengan orang, ya, dia seorang hamba Tuhan, dia menginjili orang lain, lalu kemudian orang itu percaya Tuhan Yesus, terus kemudian peristiwa itu dipelintir sebegitu rupa sehingga akhirnya kena pasal tentang hal itu sehingga dia akhirnya dipenjara, ya, dia akhirnya dipenjara. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau seperti itu keadaannya, maka ada para church, ya, lembaga-lembaga pelayanan, para gereja yang spesialisasi menjangkau mereka. Mereka punya strategi khusus dan hasilnya saya melihat sendiri. Hasilnya luar biasa, ya. Ada ratusan orang dari kelompok suku terbesar di dunia ini yang belum percaya Tuhan Yesus itu dimenangkan, jumlahnya itu sangat banyak, ya, ratusan. Ya, tapi dengan strategi khusus, ya, dengan strategi khusus, dengan SDM yang disiapkan. Nah, jadi kita nggak bisa melakukan dengan cara, kita harus melakukan dengan berbagai-bagai cara, begitu, ya, termasuk cara itu. Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Gereja bisa mengirimkan pemudanya ke lembaga-lembaga seperti itu untuk dididik menjadi penginjil yang menjangkau langsung, terjun di lapangan kepada orang-orang yang belum percaya itu. Gereja juga bisa berkontribusi secara keuangan untuk mendukung pekerjaan itu, ya. Dan juga diadakan pelatihan di jemaat bagaimana mengkomunikasikan Injil kepada kelompok masyarakat yang seperti itu. Jadi ya begitu, Bro Agus, kita harus memberitakan Injil
tetapi juga kita harus memecahkan masalah-masalah, halangan-halangan, serta batasan-batasan yang ada dengan strategi-strategi yang beragam, nggak boleh dengan satu macam strategi saja, itu supaya semakin banyak orang mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita terjun ke lapangan, harus banyak hal-hal yang mengejutkan ya, tekanan, ancaman yang harus dihadapi di lapangan, tapi juga hasil yang menakjubkan, orang percaya itu di tengah-tengah situasi yang berat itu. Ya, terima kasih Pastor. Jadi juga kita harus cerdik seperti ular tuh, seperti merpati ya gitu kan, nggak bisa langsung hantam sana hantam sini juga ya Pastor ya. Betul. Oke, terima kasih Pastor. Ya mungkin karena udah mulai malam ya, larut malam, dan mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Silakan mungkin Pastor bisa kasih konklusi dan tutup dengan doa. Silakan. Baik teman-teman sekalian, kekristenan akan selalu menghadapi tantangan. Kekristenan akan selalu menghadapi risiko bahaya. Kekristenan akan selalu menghadapi ujian atau pencobaan. Ya. Di tengah-tengah kasih Kristus yang diperuntukkan bagi semua orang, ada pembenci-pembenci kekristenan yang dengan tulus ikhlas membenci orang Kristen dan mengupayakan sebesar-besarnya supaya kekristenan tidak berkembang dan kalau bisa mati. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai tantangan. Bila itu terjadi di antara kita, ingat ini, tangan Tuhan bagaimanapun juga tetap menyertai kita. Oleh sebab itu jangan fokus kepada masalah atau penderitaan, tapi fokuslah kepada penyertaan Tuhan atau tangan Tuhan yang menyertai kita. Bila kita fokusnya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tetap menyertai kita, maka spirit untuk menyelamatkan mereka yang terhilang itu nggak akan pernah bisa dikalahkan oleh tekanan, oleh intimidasi, oleh apapun juga. Dan bila kita menyadari bahwa tangan Tuhan menyertai kita, maka kita juga memiliki hidup, semangat untuk semakin diubahkan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita boleh memiliki kehidupan yang buruk di masa lalu, tapi sejak percaya Tuhan Yesus, kita harus punya semangat untuk hidup yang baru. Dan yang terakhir, terimalah, lihatlah saudara seiman kita itu sebagai keluarga rohani kita. Apapun merek gerejanya. Ya, kita harus percaya bahwa orang baptis yang percaya Tuhan Yesus masuk surga. Orang Protestan yang percaya Tuhan Yesus masuk surga. Orang Pentakosta yang percaya Tuhan Yesus masuk surga. Orang Presbyterian yang percaya Tuhan Yesus masuk surga. Jadi sebenarnya nggak masalah kan bagi Tuhan Yesus, orang itu orang Baptis, orang itu orang Pentakosta, orang itu orang Protestan, orang itu orang Presbyterian, dan lain sebagainya. Kalau begitu, kenapa kita mesti memasalahkan perbedaan-perbedaan denominasi? Yuk, mari kita saling mengasihi, saling menerima sebagai keluarga rohani kita, seperti yang ditunjukkan oleh jemaat di Antioquia. Walaupun itu bukan soal denominasi, karena pada waktu itu belum ada denominasi, tetapi kita melihat spiritnya bahwa orang lain yang sama-sama percaya Tuhan Yesus itu adalah keluargaku juga. Sehingga kesedihan mereka adalah kesedihanku dan kebahagiaan mereka juga kebahagiaanku. Yuk mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Walaupun ada tantangan, ujian, pencobaan, bahkan penderitaan. Kami dikecewakan oleh pemerintah yang seharusnya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi praktek-praktek itu seringkali dikhianati oleh undang-undang yang diciptakan oleh mereka yang diberi kepercayaan untuk memegang jabatan. Tetapi kami nggak mau fokus di situ, Tuhan. Kami mau berfokus bahwa di dalam semua tantangan, ujian, atau cobaan, di dalam semua hambatan yang ada, kami fokus bahwa tangan Tuhan menyertai kami. Tuhan tetap memberikan kepada kami pertolongan. Dan kami kirimkan berkat kepada mereka yang membenci kekristenan, agar mereka disentuh hatinya, dibukakan, sehingga mereka boleh melihat kasih Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kami tetap memiliki semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk membawa jiwa yang tersesat kepada Tuhan. Dan kami semakin diubahkan, baik dari segi kehidupan maupun dari pandangan hidup kami tentang sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, terima kasih Pastor ya, dan kita udah di penghujung acara ya. Jangan lupa setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu kita ada renungan pagi, dan besok renungan pagi kita akan bersama dengan Gembala kita ya, Gembala Sumsema Adonai, yaitu Bapak Pendeta Daniel Palungan ya. Jangan lupa 5.30 di channel kami. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan operator.